Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Selamat pagi saudaraku. Begini saudaraku, ada pertanyaan saudara lagi masuk mengenai adanya waktu masuknya di dalam ruangan walet ya, di gedung saudara ya. Jadi sebentar penjelajah 76 saudaraku, saya akan ingin ke lokasi lagi karena ada saudara kita ini ingin dipasang dia punya Twitter ya. Ukuran itu hanya kecil ya, ukurannya itu 2 lantai, rumah di bawah 2 lantai juga, berarti 4 lantai 5 lantai dengan poin. Ukurannya itu 6x8. Dan saudara kita ini dia tidak ingin kalau bukan saya yang memasangkan Twitter ya, salon Twitternya, bahasanya seperti ininya Pak Imam dulu, istilahnya dirancang. Jadi insya Allah saudaraku, karena saya akan melanjutkan sebentar ini perjalanan ke sana. Insya Allah mudahan, karena waktu juga ini termasuk sudah mendekati Imlek ya, tahun baru Cina kalau tidak salah ya. Imlek sudah mendekati. Jadi oke. Saya akan menjelaskan pertanyaan saudara kita. Saya akan menjawab secara mendetail mengenai adanya waktu pengecetan. Dan begitu pun juga pengecetan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi yang saya ingin jelaskan saudaraku, bahasa pengecetan pertama itu kan saya sudah katakan. Ya, kan saudara kita bertanya berapa bulan Bang baru kita ngecat di dalam ruangan, dan setelah sesudah dicat lagi pertama berapa bulan lagi. Nah, saya sudah katakan saudaraku, sering-sering saya jelaskan mengenai adanya tingkatan pengecetan sebenarnya tidak menentu ya. Hanya yang kita pikirkan ini wallet ini. Nah, dan pertanyaan saya ke saudara, selalu saya mengatakan bahwa kenapa saya ambil waktu jarak yang agak jauh supaya wallet ini di dalam ruangan RBW aman-aman ya, bukan lagi aman-aman saja, pokoknya aman. Nah, karena tidak ada gangguan. Nah, itu selalu saya berikan masukan. Nah, itu pertanyaan saya ke saudara. Nah, itu kan pertanyaan saudaraku ya, sahabatku di lapangan, bahwa waktu yang paling tepatnya itu Bang berapa bulan. Nah, saya sudah katakan ada 3 cara pengecetan di dalam ruangan RBW ruangannya walet yang sering diambil ya, dan sering ditindih situ para konsultan di lapangan ya. Kan itu yang dijaga mengenai adanya ini traumanya burung, mengenai ada rasa takutnya burung, rasa paniknya burung, canggunnya burung. Gimana cara supaya burung ini dia bisa beradaptasi di dalam ruangan di gedung, sampai dia bisa nginap, sampai dia tinggal dan betah. Nah, itu yang kita cari, gimana membetahkan burung ini ya. Karena burung ini intinya dia punya keinginan, suka-suka dia, bukan mau kita, di belakang mau kita, belum tentu mau kita, burung dia kemauannya belum tentu. Ya kalau burung sudah kemauannya tinggal itu ya jelas kita ngikut. Nah, beda. Jadi inti dari pertanyaan saudaraku bahwa kalau waktu pengecetan pertama kan ada 4 bulan. Nah, ada 5 bulan, ada juga 3 bulan. Jadi 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Ada 3 waktu yang ditentukan konsultan di luar lapangan. Ya terserah dari saudara. Saya ambil yang tengahnya. Ini kan ada 3. Saya ambil yang tengah. Yang tengah itu 4 bulan aja kok. Tetapi saudara ingin masuk di dalam ruangan RBW 6 bulan ke 7 bulan, lebih bagus. Lebih bagus. Karena wallet itu kalau ruangan itu sudah aktif suara panggil atau suara suara inap, dan bagi yang medianya di dalam sudah optimal semua, sudah ideal semua, yang dicari wallet ini yang di luar ya, di luar lapangan yang masuk
Akhirnya kalau aman di dalam, insya Allah saudara melihat itu walet. Suatu saat saudara masuk di dalam ruangannya walet ini. Nah, itu yang selalu saya berikan masukan. Masukan-masukan yang sering saya paparkan mengenai adanya kealamiannya walet. Ya itu. Karena walet itu mencari tempat yang jarang dimasuki ruangan itu. Jarang. Ya itu saudara sangat-sangat perlu perhatikan ini apa yang saya katakan. Kalau saudara ingin melihat waletnya cepat tinggal, sebenarnya kita itu saudaraku boleh dikata kalau perlu itu masuk per minggu-minggu. Ya seandainya andai kata. Tetapi yang kita pikir ini si penghuni dalam ruangan ini. Apa itu penghuninya itu? Kan walet. Kita mendirikan gedung kan tujuan kita adalah ingin dihuni walet. Ya, bahasanya walet, tetapi ada bahasa yang diutamakan di walet itu adalah sarang. Sedangkan sarang kita ingin mencapai tingkat keberhasilan. Gimana cara sarang banyak kalau waletnya kurang? Nah, sedangkan biasanya walet itu banyak, sarang itu kan ada bahasa persen. Umpamanya 100 burung, belum tentu juga burung sarang itu 50 kan 2 pasang. Satu sarang 2 pasang penghuninya itu sarang. Kalau 10 sarang berarti 20 burung, kan jantan betina. Kan satu sarang kan 2 burung. Jadi berarti kalau 10 kan baru. Kalau jadi semua bersarang itu berarti 10 sarang 20 burung. Kalau 100 burung walet berarti 50 sarang walet. Sedangkan itu bahasa 100 paling yang jadi itu sarang di dalam itu paling kadang 4, kadang 5. Paling banyak itu 10 apa. Nah, itu bahasa jenjang lagi. Karena ada memang pertanyaan saudara kita yang masuk di bawah kolom komentar, terutama yang fans saya di dalam grup. Karena memang itu sangat-sangat perlu pertanyaan itu memang. Karena perlu saya kupas mengenai adanya waktu masuk. Dan saudara perlu tahu ya. Nah, waktu masuk saudara itu jangan ceroboh. Mungkin saudara bertanya, cerobohnya yang bagaimana guru, yang bagaimana saudara, yang bagaimana bang? Letak kecerobohan saudaraku bukan waktu masuk saudara masuk terlalu pagi, kan masih banyak burung di dalam. Atau pada waktunya itu siang, jam-jam 12, burung biasa pulang istirahat itu, baik burung yang tinggal maupun burung yang liar yang mendeteksi. Itu. Begitupun juga pada waktunya sore hari. Waktu sore hari itu saudaraku burung yang sudah ingin istirahat. Karena walet itu kan nanti dia istirahat total itu kalau pada waktunya menjelang maghrib. Menjelang itu jam 6 lewat. Jam 6 ke atas sampai gelap itu walet. Jadi kalau saudara masuk sore, biasa itu masih ada rasa bau-bau saudara, apalagi saudara berkeringat di dalam itu. Ini kan baru-baru saudara masuk. Sedangkan waktunya walet ingin istirahat. Waktu mau istirahat walet ini. Tetapi adanya kita selalu di dalam, kita tidak melihat waktu masuk. Nah itu. Jadi itu saya katakan kalau saudara ingin beraktivitas di dalam ruangan RBO atau bahasanya masuk di dalam ruangannya walet ini, usahakan jam 8, kurang dan lebihnya sedikit jam 8. Tidak apa-apa, itu kan waktu keluar burung. Namun ada masuk itu tetapi itu masih jauh perjalanan sampai sore. Masih ada rasa bau kita itu hilang. Karena itu udara di dalam kan bermanuver juga itu udara. Umpamanya angin, ya udara masuk di dalam ruangan itu kan keliling-keliling juga itu udara di dalam. Berputar itu sampai itu kita punya bau badan kita itu hilang. Kalau masih pemula. Makanya hati-hati kalau baru pemula saudaraku ya. Beda kalau sudah senior, itu sudah bersahabat burungnya, sudah beradaptasi, sudah biasa mendengar bau-bau kita punya badan di dalam. Tetapi kalau gedung yang masih baru itu masih sensitif, walet liar yang masuk, belum ada bahasa populasi. Di belakang bahasa populasi kita menarik burung liar dulu, burung yang belum punya tempat.
maksudnya tempat rumahan, namun ada tempatnya hanya di luar dari kandang. Nah, itu yang sering saya paparkan mengenai adanya pemahaman di walet. Kalau saudara ingin melihat waletnya cepat berkoloni, itu arti dari bahasa di dunia perwaletan secara alamiah. Jangan saudara selalu berpikir terus, jangan saudara memikirkan yang tidak, hanya bahasa yang selalu masuk. Sedangkan saudara hanya bahasa yang masuk itu terus, itu saudara memikirkan itu sampai saudara itu bingung sendiri. Nah, selalu memikirkan oh betul itu yang dikatakan si A, saya punya sepupu umpamanya, atau saya punya teman, atau saya punya sahabat, saya umpamanya lah. Nah, ini contoh ya. Jadi saudaraku, tolong dicamkan baik-baik apa yang saya utarakan mengenai adanya bahasa kealamiannya walet itu tadi juga masuk. Jangan selalu diganggu, alamikan itu, jangan selalu keluar masuk seperti walet yang ingin tinggal, yang mendeteksi ruangan itu, yang bermanuver di dalam ruangan, baik bermanuver di luar maupun bermanuver di dalam ruangan RBW. Karena 3 tempatnya itu walet bermanuver, di luar gedung, di lubang terjun, dan di dalam ruangan tempatnya bikin sarang. Nah, hati-hati ya saudaraku ya, hati-hati, sangat hati-hati saudaraku kalau baru pemula. Ya, mungkin saudara mengatakan ini kan sudah 4 bulan saya punya gedung ini ya, sudah biasa. Belum, itu belum. Yang jelasnya kalau baru 7 bulan ke bawah itu termasuk masih baru itu saudaraku, masih baru. Masih beradaptasi walet di situ. Masih kita was-was mengenai adanya tinggal dan perginya walet. Ya, datang pergi. Bagus kalau pergi datang kembali, tetapi kalau dia datang, pergi dan lupa kembali, bahasanya lupa pulang. Itu yang paling berat yang kita hadapi. Makanya banyak petani walet yang bingung menghadapi walet ini. Tadi dia lihat itu ada kotorannya. Pada waktunya dia masuk mengecat itu, kotoran itu seumpamanya 10 atau 15 titik lah. Nah, kita ambil dasar 10 titik atau 15 titik kotoran walet. Nah, selama dia mengecat, sekalinya dia masuk ulang, kenapa kotorannya masih tetap kayak gitu dan banyak yang kering? Memangnya ada apa? Saya mau tanya saudara dulu, kenapa kering tainya itu tadi, kotorannya walet ini, kenapa kering waktunya masuk pengecatan kedua? Padahal waktunya pengecatan pertama tadi itu semua kotorannya basah, masih becek. Kentara itu saudaraku, berarti burung yang di dalam ruangan RBW saudara berkurang. Dia meninggalkan tempat itu karena sudah kering kering kotorannya. Berarti tidak pernah lagi berak, yang tidak pernah lagi buang kotorannya walet itu di atas sirip turun ke bawah lantai karena sudah kering. Nah, makanya selalu saya katakan kita mendeteksi kotoran dulu. Di bawah dari 1 tahun kita harus perhatikan itu kotoran. Dan kentara saudaraku, karena adanya saudara selalu keluar masuk dan tidak melihat waktu jadwal masuk saudara, asal masuk terlalu pagi, masih subuh masuk juga, pada waktu malam juga masuk, sore juga masuk, kan banyak gitu saudaraku. Banyak, justru malam itu biasa banyak yang masuk mensenter di dalam. Padahal waktu stratnya walet total ini, dia mau strat walet ini malam. Saudara biasa ada masuk malam. Di situ walet paling jengkel itu kalau kita masuki malam. Coba saudaraku ya. Beda kalau belum ada burungnya, sedangkan belum ada burungnya jangan kita masuk, karena itu walet kita tidak tahu. Sifatnya walet itu saudara perlu tahu. Ada di penjelajah 75 saudaraku ya. Tidak usah saya kupas terlalu mendalam, karena panjang kalau saya kupas mengenai adanya keberadaannya walet di dalam ruangan RBW, apa yang paling yang dia cari walet, dan apa yang penghalang di dalam ruangan RBW saudara, khususnya bagi petani walet, strep peternak walet. Jadi selalu saya paparkan saudaraku mengenai adanya di dalam ruangan RBW, usahakan saudara, karena saudara menanyakan mengenai adanya tingkat pengecetan, begitupun juga mengenai adanya walet ini. Jadi cara meningkatkan populasi, cara meningkatkan kemauannya walet, keinginannya walet yang disukai di dalam ruangan RBW, saudara perlu ikuti penjelajah 75. Dan terbukti
Terbukti saudaraku, saya sudah buktikan di lapangan, sudah berapa kali, berkali-kali saya perlihatkan di video bahwa semua yang diandalkan di luar lapangan itu yang senior-senior yang mengatakan dirinya hebat, mohon maaf, saya juga bukan orang hebat saudaraku ya, dan saya tidak koreksi yang teman-teman konsultan yang lain, enggak. Hanya yang pikirkan yang petani walet ini kasihan, korban ujungnya. Sedangkan kita ini gimana cara supaya kita bisa betahkan burungnya yang punya gedung ini, dan ini yang paling berat yang kita hadapi. Nah, padahal itu saudaraku ya, si petani walet ini loh yang punya gedung ini mengharapkan itu adanya walet itu tinggal di dalam. Ya masalah banyaknya di belakang lah. Yang meledak, yang penting saudara tinggalkan bertahap itu. Makanya selalu saya katakan bahwa kalau walet dihadapi saudaraku itu berjenjang, bertingkat, bervariasi, banyak model. Ada yang cepat, ada malahan itu ada yang tidak ada juga yang lambat. Tergantung dari tingkat pemahaman kita. Mungkin bahasa singkatnya itu kan tergantung dari rezeki. Iya memang tergantung dari rezeki. Jadi saya kasih contoh saudaraku ya, supaya contoh yang terdekat dan saudara cepat paham. Saudara di situ seumpamanya muslim, saudara di situ di sajadah saja, habis sholat berdoa saja minta uang, apa ada uang turun kira-kira? Langsung ada uang turun di situ di tempat sholat saudara. Begitupun juga agama-agama lain. Kalau Kristiani, dia berdoakan saja di situ di gereja, apa langsung ada turun uang di situ. Ya, kecuali ada orang yang bawa uang di situ baru ada. Nah, makanya selalu saya katakan jangan pisahkan nih antara usaha dan doa dan usaha. Nah, cara berdoa itu kita merasa bersyukur adanya yang ini, ya meminta. Tetapi bahasa meminta itu ada yang menjembatani. Nah, itu yang menjembatani. Yang kedua, ya itu usaha. Maka saya katakan doa, dan usaha. Usahanya yang mana? Ya berusaha. Gimana caranya supaya kita mengerti mengenai adanya di dunia perwalitan secara alamiah. Nah itu. Saya berulang-ulang selalu saya berikan mengenai adanya informasi mengenai yang pernah saya alami, yang pernah saya jalani di dunia perwalitan secara konsisten, secara original, secara kealamian, secara nyata, secara fakta. Dan selalu saya katakan saya memaparkan di konten tutorial saya maupun di video yang saya share langsung itu fakta, itu bukan nyata, original itu. Banyak saudara-saudara kita itu yang membahas itu tidak ada yang perlu kita petik di situ, hanya bahasa bercerita. Kalau bahasa bercerita saudaraku, rata-rata orang yang bisa berbicara semua pintar berbicara. Tetapi pembuktiannya ini di lapangan, apa mampu atau tidaknya. Nah, kan pernah saya katakan saudaraku, saudara berbuat 1000 kali, 1 kali aja saudara cacat, hilang yang 1000 kali. Beratnya namanya kepercayaan. Dan kepercayaan ini saudaraku ini selalu ada cobaan di dalamnya, ini kepercayaan. Coba saudara-saudaraku ya. Jadi berat kita angkat itu satu fenomena. Berat kita angkat itu satu ilmu. Berat kita angkat itu satu pengkajian. Berat kita hadapi mengenai adanya satu cobaan dalam kesabaran hidup. Nah, jadi letak dari kejeniusan saudara, keprofesional saudara, ketergantungan dari saudaraku masing-masing. Dan tidak ada bahasa tekanan, tidak ada sistem paksa. Saya tetap ngonten saudaraku ya. Apapun yang dikatakan, apapun yang saya lontarkan ke saudara, begitupun saudara ke guru, atau bahasa sahabat, atau bahasa master, atau bahasa abang, atau bahasa mas, pokoknya semua saya terima. Baik buruknya, buruk baiknya saya terima. Yang jelasnya yang baiknya perlu saya camkan baik. Yang buruknya perlu juga saya kaji, saya dalami bahasa itu. Karena tidak ada bahasa jelek dan tidak ada bahasa baik kalau tidak keluar dari mulut sesama kita. Coba jangan ngomong. Apakah ada mengatakan bahasa bagus?
Apakah ada mengatakan bahasa jelek kalau kita tidak ngomong? Nah, itu tingkat kita ini beradaptasi, tingkat adaptasi kita sesama manusia. Sedangkan kita bahas ini walet, tingkat adaptasi pemahaman kita ke walet. Karena walet tidak berbicara, kita ngikuti apa itu sebenarnya walet. Walet itu ya burung ciptaan. Dan apa maunya walet? Ya maunya walet, ya maunya walet apa maunya walet? Saudara perlu kaji di situ apa maunya walet dan apa yang tidak diinginkan walet di dalam ruangan RBW. Oke, walet lagi mendapatkan keinginannya di dalam ruangan RBW, tetapi selalu ada gangguan. Nah, berarti kembali lagi tadi itu. Ganjarannya kembali juga ke saudara. Pusing sendiri ke saudaraku, bingung sendiri. Letak titik kejenuhan itu saudara yang bikin sendiri, karena selalu adanya bahasa masukan yang saudara selalu terima. Tadinya mengatakan ini, oh gunakan ini Twitter ini seumpamanya. Oh tidak bagus itu, karena Twitter ini yang paling bagus, merek ini, beli lagi itu, dibuka lagi yang satu. Jadi sampai kapan saudara selalu memulai bahasa memulai itu berarti membangun terus, tidak ada ujung. Nah, itu yang selalu saya infokan saudaraku, itu yang selalu berikan inspirasi ke saudaraku mengenai adanya edukasi ke saudara bahwa walet dihadapi saudaraku itu butuh kesabaran, perjuangan, doa dan usaha. Itu intinya. Kalau saudara ingin sukses. Karena walet itu merasa sukses juga dirinya walet, bukan saudara yang sukses saja, bukan. Walet juga ingin sukses. Mungkin saudara mengatakan, loh, gimana bahasanya abang ini? Sukses maksudnya waletnya sukses gimana? Walet itu kalau sudah mendapatkan keinginannya di dalam dan dia bikin sarang sampai dia bertelur, beranak dan aman, dia sukses karena sudah mencari keinginannya, mencari tempat yang nyaman. Tidak ada bedanya kalau saudara sekolah. Saya sudah sering konten-konten yang lalu sudah saya katakan. Coba saudara pikir, apa tujuan saudara itu sampai saudara itu sekolah? Apa keinginan saudara? Kalau hanya sekolah tidak usah. Pasti ada keinginan saudara. Ada dua. Ya, ada dua keinginan saudara sekolah. Apa itu? Apa? Mencari ilmu yang di dalamnya ini pelajaran dan mencapai tujuan adalah ijazah. Sedangkan ijazah kita miliki saudaraku ini mesti butuh perjuangan. Butuh kesabaran. Butuh ujian. Butuh cobaan, selalu ada tantangan, selalu ada rintangan, selalu ada hambatan, dan kita bekerja berat di situ. Coba saudara pikirkan, banyak orang yang sekolah tidak sampai dia punya cita-cita. Banyak orang yang sekolah itu putus perjalanan, ibaratkan kalau kita berjalan jauh, tetapi ada hambatan di tengah jalan. Apakah jembatan patah, kalau kita mau menyeberang, banyak ada saja. Nah itu. Jadi tingkat tingkat pemahaman tergantung dari saudaraku di lapangan. Cara mengkaji di dunia perwaletan. Bahasa itu lahirianya saudara syariatnya tidak usah saudara cari itu, ya. Karena itu berbahasa itu kan berhubungan langsung antara batin dengan penciptanya dengan walet ini. Cukup saudara melihat secara kasat mata secara lahiriah. Ya. Itu pesan-pesan penjelajah 75 saudaraku, gimana cara supaya walet kita bisa betahkan dan gimana cara supaya walet ini aman. Itu tadi waktu masuknya. Saya sudah jawab tadi ada 3 pertanyaan saudaraku mengenai adanya di mana waktu kita masuk, berapa bulan ke depan. Saya sudah katakan 4 bulan itu baru bisa masuk, tetapi kalau saudara mau mengambil 6 bulan 7 bulan lebih bagus lagi. Hanya saya ambil 4 bulan saudaraku karena di situ saudara tidak sabar. Jangankan 4 bulan, 1 bulan saudara saya tahan tidak masuk ke ruangan gedung walet, saya sudah sakit kepala. Lebih lama kita tidak masuk di dalam ruangan RBW, ruangannya walet saudaraku lebih bagus. Apalagi lagi kalau walet sudah beradaptasi di dalam, tidak pernah kita ganggu, tunggu saja. Ada saatnya saudara itu capek sendiri nanti keluar masuk. Memang pertama. Sedangkan walet ini menguji juga kita, bukan saudara saja yang menguji, bukan Allah menguji saja hambanya. Walet juga menguji kita. Apa dia bersabar menghadapi saya? Kalau saya masuk di dalam ruangan RBW, di dalam ruangan yang dia bangun si punya gedung ini, khusus untuk saya, apa mampu dia? Ujiannya di mana?
Itu kita berjuang membangun, mencari tempat, beli tanah untuk membangun gedung rumahan walet ini, tetapi belum tentu waletnya ingin tinggal di dalam. Ujiannya walet luar biasa, saudaraku. Bukan bahwa kita sudah mendirikan bangunan, bukan bahwa kita sudah mencarikan tempat, berikan tempat yang pas untuk daerah situ, apakah di persawahan, di empang, di pinggir laut, di pinggir gunung, dan di mana saja, di perkotaan, di pedesaan. Yang penting saudara tahu bahwa walet itu tidak selamanya menginginkan tempat yang saudara bangun. Tapi kalau saudara itu sudah berusaha, kan perjuangan di situ, butuh juga doa. Semua saya sudah katakan tadi mengenai adanya tingkat kejenuhan di walet, tingkat kesabaran, begitu pun juga tingkat keinginan kita, begitu pun juga tingkat keinginannya si walet ini. Ya, ketergantungan dari saudara cara menghadapi ini di gedungnya. Makanya selalu saya perlihatkan saudaraku mengenai adanya di dunia perwaletan. Ya, kalau seandainya saya hanya berbicara tidak ada bukti di lapangan, wah mungkin saudara karena biasa ada haters masuk. Ini banyak bicara saja. Menjual obat apa ini? Banyak saudaraku, tapi saya nggak biasa. Saya tidak goyah bahasa begitu. Saya nggak biasa. Ya, itulah di sosial media, saudara, sosmed istilahnya. Ya, di sosial media itu memang banyak di situ cebohan. Jangankan di sosial media saudaraku, sedangkan dalam keluarga saja, kita saja dalam keluarga, tidak usah satu desa, satu kota ya, satu Indonesia, cukup dalam satu keluarga biasa ada selisih paham antara saudara. Apalagi kalau di luar dari pagar keluarga kita, orang banyak kita hadapi, pasti ada. Tergantung dari cara menghadapi saudara mengenai adanya bahasa cemoan itu. Karena selalu ada cobaan juga. Dicemokan juga, bagus juga dicerita, tidak bagus juga dicerita. Jadi apa maunya mereka? Justru selalu saya katakan saudara perlu mengkaji, memahami diri sendiri. Ya, saudara perlu mengetahui bahwa itulah kita manusia. Ya, ibaratkan dunia ini panggung sandiwara. Ada lagunya siapa ya? Ahmad Akbar ya. Dunia ini panggung sandiwara. Ada itu lagunya itu. Nah, sama lagi lagunya artis dandut ini Haji Rome Rama. Ada lagunya itu, saudara, itu arti dari kata itu. Nah, coba. Banyak lagu-lagu syair itu yang saudara-saudara kita yang menciptakan lagu. Dan itu lagu yang diciptakan memang kenyataan di lapangan yang terjadi. Nah itu. Jadi tergantung dari kejeniusan saudara menghadapi di dunia perwaletan dan menghadapi sesama manusia. Karena mungkin saudara mengatakan yang mana yang cara menghadapi sesama manusia itu masukan-masukan yang saudara menghantui di telinga saudara, di pikiran saudara, masuk di telinga, tersimpan di pikiran saudara mengenai adanya itu bahasa-bahasa dari luar. Dan ini yang paling banyak yang terjadi di lapangan. Adanya pengaruh, adanya propaganda, adanya provokator, adanya provokasi dan lain-lain sebagainya. Tergantung dari saudaraku mau mengambil menyikapi yang baik atau menyikapi yang tidak baik, ambil positif atau tidak positif, tergantung dari saudara. Ya. Itu pesan penjelajah 75 saudaraku, hati-hati di dunia perwaletan. Jangan bahwa sudah ada gedung, sudah ada waletnya aman, belum tentu. Makanya kalau ada sesuatu saudaraku, konsultasi sama penjelajah 75. Karena saya sudah rasakan semua yang mereka sudah rasakan. Justru masih aja saudara belum rasakan, saya sudah rasakan. Ya, hanya saya tidak boleh mengatakan bahwa mengetahui sesudah dan sebelum itu bukan kita. Itu haknya yang menciptakan bumi ini dan isinya itu adalah Allah. Kalau muslim itu letaknya ada di Qul Huwallahu Ahad. Ya. Ada di situ, mengetahui sebelum dan sesudah, dan dia tidak punya ibu, tidak punya anak dan tidak punya bapak. Kalau muslim, yaitu menciptakan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kebesarannya Dia. Nah, itu selalu pesan saya saudaraku. Jadi saudara itu perlu memahami mengenai adanya dunia perwaletan. Saya sudah jawab pertanyaan saudaraku mengenai adanya waktunya masuk, waktu pengecetan, kenapa 4 bulan pengecetan, kenapa bukan 3 bulan, kenapa bukan 1 bulan, kenapa bukan 2 minggu, dan kenapa melebihi dari 4 bulan. Ya,
dan jenjang itu. Kenapa 4 bulan, baru 3 bulan, baru 2 bulan, baru per bulan. Semua ada bahasa di saya. Maksudnya semua ada arti dari bahasa saya. Mengenai adanya itu bahasa pengecetan. Nah itu bukan bahwa saya menentukan itu, saya itu mengikuti keinginannya Walid, dan keinginan Walid yang paling sulit kita kaji saudaraku. Ya, saya katakan waktu biar mengatakan, saya katakan 4 bulan atau 5 bulan, tetapi saudara ingin melebihi dari waktu itu, saya lebih jempol saudara. Ya, oke, saudaraku, terima kasih banyak saudaraku pertanyaan mengenai adanya waktu pengecetan, dan begitu waktu masuk saya sudah jelaskan secara mendetail, tergantung dari saudaraku. Mudah-mudahan ada manfaat yang saya berikan ini secara mendetail, dan apa yang diinginkan saudara itu juga yang saya inginkan. Sama-sama kita berjuang saudaraku ya. Ya, kita sama-sama berjuang. Bahasa murid, guru murid sama saja, tergantung dari pemahaman saudara. Ya, oke. Jadi sekali lagi saudaraku, mohon maaf kalau ada kata-kata saya terselip salah. Ya, yang berkenan jangan diambil, tetapi perlu disaring dulu. Cukup yang baik-baik saja. Nah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudaraku ya, fans-fansku di Penjelajah 75, begitu pun di grup, mudah semua sukses dan dimudahkan rezekinya dan diberikan kesehatan sekeluarga, sakinah mawaddah dan warahmah. Oke, mantap.